Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di edukasi rutin Kuan ID bersama saya Latia Arafat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas eh, mengenai indikator yang sebenarnya itu old school ya, sangat klasik, tetapi masih powerful digunakan untuk saat ini. Eh, Mungkin sebagian Bapak Ibu udah kenal. Apakah indikator klasik tersebut? Ada yang sudah tahu? Boleh, kalau udah tahu boleh chat deh di kolom. Nah, nah, eh, jadi indikator old school atau klasik itu adalah moving average, di mana indikator klasik ini masih akurat untuk keputusan untuk mengambil eh, time buy, waktu beli maupun waktu jual. Nah, di mana moving average ini sebelum kita bahas, jadi indikator itu secara general ya Bapak Ibu itu terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya indikator momentum. Nah, indikator momentum ini biasanya digunakan untuk trading cepat atau mengambil eh, momentum sahamnya dalam keadaan jenuh jual atau jenuh beli. Nah, ini sifatnya leading. Jadi dia eh, proyeksinya apa? Untuk bicara ke depannya lebih dulu daripada harga. Lalu indikator umum yang kedua ada yang disebut dengan indikator volatilitas. Nah, volatilitas ini untuk mengukur tingkat volatility atau roller coaster suatu saham. Dan yang terakhir ada namanya indikator tren. Nah, dari ketiga ini mana sih yang paling penting? Nah, kalau bisa memilih ya Bapak Ibu, eh dari ketiga ini prioritasnya adalah pertama kita harus memilih ini saya mute dulu ya. Kayaknya saya mute dulu kayak ada yang bocor. Oke. Nah, kalau bisa dipilih prioritasnya mana sih Pak Latif, mana yang lebih penting? Indikator momentum, validitas, atau tren? Sebenarnya semuanya penting. Tetapi kalau bisa memilih, kita harus eh, utamakan tren terlebih dulu. Kenapa? Karena eh, harga selalu bergerak dalam tren kan. Prinsip teori Dow, harga selalu bergerak dalam tren. Tentu kita kalau ingin sesuatu yang safety, kita memilih saham-saham yang bergerak eh, dalam keadaan uptrend. Minimal eh, tren penurunannya sudah berakhir dan ada tanda-tanda reversal. Nah, jadi tren ini sangat penting. Nah, pada malam ini kita akan membahas indikator tren yang old school, eh, tetapi masih powerful atau indikator tren tersebut adalah moving average, di mana ini indikator klasik itu sebenarnya sudah ada di grafik atau chart Quant, di mana chartnya adalah chart MA. Kalau bicara tentang MA, MA itu apa? MA itu sederhananya adalah rata harga. Sederhananya Bapak Ibu, eh, MA itu adalah rata-rata harga sesuai periode waktu. Jadi kalau MA 5 yaitu rata-rata harga dalam seminggu terakhir atau 5 hari terakhir. MA 20 yaitu rata-rata harga dalam pergerakan harga dalam sebulan terakhir. Kalau kalau sebulan kan 20 hari kerja ya. Nah, di mana moving average ini fungsi utamanya, tugas utamanya adalah untuk menentukan tren. Jadi kalau
harga saat ini bergerak di atas garis MA, itu bisa diidentifikasi sebagai uptrend. Tetapi kalau harga penutupan saat ini di bawah garis MA, itu bisa diidentifikasi sebagai downtrend, berarti sahamnya sedang turun. Analogi sederhananya ini seperti nilai eh, rata-rata dalam sebuah kelas. Jadi sebuah mata pelajaran dikatakan lulus kalau nilai KKM atau nilai rata-ratanya 75. Jadi kalau ada siswa yang tidak nilainya tidak di atas 75, di atas 75 atau di atas nilai KKM itu disebut dengan siswanya downtrend atau bisa dikatakan tidak tuntas. Nah, itu analogi sederhananya. Nah, eh bicara tentang moving average, moving average ini bisa dikatakan sebagai dasar atau nenek moyang seluruh indikator yang ada di algoritma indikator turunannya. Jadi moving average ini eh, itu sudah banyak yang berkembang. Contohnya MACD, Moving Average Convergence Divergence itu turunan dari MA. Lalu Bollinger Band, kelompok indikator volatilitas itu turunan dari Moving Average karena menggunakan garis. Begitu juga dengan stokastik. Stokastik itu terdiri dari stokastik itu terdiri dari eh, garis juga kan algoritmanya. Eh, nah itu terbuat dari garis moving average. Begitu juga dengan indikator Ichimoku yang terdiri dari 5 garis Kijunsen, Tegansen, dan awannya. Nah, itu juga dari garis moving average. Jadi moving average ini adalah dasar dari seluruh indikator yang modern yang masih kita pakai saat ini. Jadi moving average ini bisa dikatakan basicnya dan indikator klasik ini masih terpakai sampai sekarang dan ini juga mencerminkan eh di mana perhitungannya moving average ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya simple moving average, yang kedua ada perhitungan atau metodenya menggunakan exponential moving average. Bedanya apa Pak Latif? Jadi bedanya kalau SMA ini atau simple moving average disingkat dengan SMA yaitu perhitungan metode yang dimana nilai rata-ratanya itu melibatkan seluruh periode waktu yang digunakan. Misalnya kalau moving average 20, MA 20. Nah, 20 candle ke belakang itu eh, diambil semuanya. Bobotnya sama. Nah, Ja- Nah, itu disebut dengan simple. Kalau metode perhitungan exponential moving average atau EMA, nah, di mana perhitungan metode ini nilai rata-ratanya itu bobotnya tidak sama. Itu dibebankan atau dibobotkan paling besar yaitu di penutupan rata-rata harga terakhir kalinya. Jadi lebih berat eh, ke penutupan yang dekat-dekat dengan sebelumnya. Nah, jadi itu bedanya simple moving average sama exponential moving average. Nah, kenapa metode ini beda? Eh, Kenapa harus dibedakan? Nah, itu gunanya sesuai fungsinya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin melihat pergerakan harga yang dengan periode waktu kecil. Nah, kecil ini bisa digunakan MA 20, MA 30, nah MA 50. Nah, itu kan bisa dikategorikan garis MA kecil. Nah, garis MA kecil ini metode yang cocok adalah menggunakan exponential moving average. Kenapa? Karena pembobotannya lebih besar di akhir.
Sedangkan kalau simple moving average itu lebih cocoknya kalau kita menggunakan perhitungan dengan menggunakan MA besar. MA besar itu contohnya apa? MA 100, MA 200. Nah, MA 200 itu kan hitungannya 200 kan 201 tahun terakhir. Nah, itu lebih cocok kalau menggunakan metode SMA, Simple Moving Average. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan metode dan fungsinya. Oke. eh Selanjutnya ini rumusnya ya. Nah, ini yang saya jelaskan secara sederhana tadi ya. Ini cukup mengulangi. Kalau simple itu yaitu penutupan yang eh, dibagi seluruh periode waktu gitu. Oke, seluruh periode waktu. Jadi sama semua, nggak ada beda. Jadi kalau perhitungan EMA, nah ini saya salah ketik seharusnya EMA sini. EMA ya. Ini saya. Nah, kalau exponential moving average atau MA itu semuanya tidak rata-ratanya semua eh, bobotnya tidak sama. Lebih dispesialkan bobot yang terdekat. Nah, nah, nah itu metodenya antara perhitungan simple dan EMA, EMA eksponensial. Dan sekarang kita bicara tentang fungsi. Jadi fungsi utama dari indikator moving average atau indikator klasik ini, yaitu yang pertama fungsinya tentu sebagai identifikasi tren. Makanya dia masuk dalam kelompok indikator tren. Untuk mengidentifikasi dia bergerak uptrend atau downtrend. Yang kedua, kita bisa melihat terjadi pembalikan arah nggak dari turun jadi naik atau dari naik jadi turun. Nah, itu bisa kita lihat dari garis moving average. Nanti kita akan bahas case-nya dalam bentuk grafik. Selanjutnya, garis moving average itu juga bisa dijadikan sebagai support dan resisten. Nah, dan yang terakhir, eh, indikator moving average ini juga bisa digunakan sebagai sinyal, sinyal untuk buy maupun sinyal untuk sell. Oke, sekarang kita bahas tentang identifikasi tren. Kalau menggunakan grafik quant, kita ambil perintah grafiknya yang MA. Nah, di mana MA yang terdefault, tersetting di grafik tersebut ada MA 20 yang warna abu-abu, oke, yang warna abu-abu. Nah, MA 20. Nah, nah, ini ada nilainya 2326 dan ini menggambarkan rata-rata pergerakan harga saham 20 candle terakhir. Oke. Nah, kalau kita lihat harga bergerak sekarang di atas moving average 20. Nah, ini bisa diidentifikasikan kalau harga close di atas MA 20, harganya 2510. Harga MA 20 2326. Nah, ini bisa diidentifikasi sebagai pergerakan uptrend karena dia bergerak di atas rata-rata pergerakan 20 hari ke belakang atau sebulan terakhir. Dia sudah bergerak naik di atas rata-rata pergerakan sebulan terakhir. Nah, itu kalau kita menggunakan MA 20. Kalau menggunakan MA yang paling besar, ada MA 200 di sini yang warna biru di mana pergerakan 200 candle terakhir atau bisa disederhanakan durasi waktunya adalah 1 tahun terakhir. Jadi kalau 1 tahun kan, kalau di bursa efek kan eh, 200 ya yang hampir mendekati 1 tahun. Nah, ini bisa dikatakan juga uptrend. Kenapa? Karena dia sudah bergerak harga penutupan saat ini itu sudah berada di atas moving average 200 atau rata-rata harga 1 tahun terakhir. Dan yang dikatakan strong uptrend atau uptrend kuat yaitu jika saham tersebut bergerak di atas seluruh moving average-nya. Nah,
kita perhatikan harga penutupan terakhir ADRO di level 2510 itu bergerak di atas moving average warna hijau MA 100, moving average 50, moving average 20, dan moving average 200. Nah, ini fungsinya untuk mengidentifikasi tren. Jadi cukup mudah ya Bapak Ibu kalau bicara identifikasi tren. Sahamnya bergerak uptrend atau downtrend. Cukup lihat moving average harga terakhir, harga penutupan dia bergerak di atas MA atau di bawah MA. Oke. Kalau ini saya rasa Bapak Ibu sudah clear dan sudah paham untuk melihat saham bergerak uptrend atau downtrend. Yang kedua, eh yang cukup menarik, eh kita bisa men-screening saham-saham yang bergerak uptrend itu layak nggak di trading cepat kan? Nah, tentu eh, saham-saham yang di trading dalam moving average ini, saham-saham yang terscreening di moving average ini yang bergerak uptrend itu bukan hanya bisa kita lakukan untuk swing, tetapi kita bisa melakukan untuk fast trade. Jadi style trading di kalau menggunakan moving average itu tidak hanya untuk tipe swing atau following trend, tapi juga bisa digunakan oleh scalper maupun fast trade. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa bisa screening nanti kita custom di bagian kuan. eh, Yaitu contohnya ini. Kita langsung ke contoh aja ya, ke kuan. Nah, stock market, lalu kita pilih screener, oke. Kita pilih screener, lalu kita pilih eh tadi eh yang dikatakan saham yang bergerak uptrend adalah saham yang bergerak strong uptrend adalah saham yang bergerak di atas seluruh moving average-nya. Tentu kalau mengikuti grafik di Kuan, kita bisa screener di bagian screener, kita pilih di moving average, pilih MA 20, MA 60, lalu MA 100, lalu MA 200. Nah, lalu kita pilih konstituennya atau universal yang yang biasa kita trading. Jadi dari 700 saham biar isinya lebih padat. Nah, supaya lebih padat, nah kita pilih universalnya yang kita tahu atau kenal produknya ya tentu bisa pilih 100 saham yang masuk indeks Kompas gitu. Lalu kita klik submit. Nah, muncul sahamnya. Nah, dari 100 eh, eh, kom, indeks Kompas 100 itu sesaring ada saham Adro, Akra, Gudang Garam, SSIA. Oke? Nah, dari empat saham ini, kita bisa eh, simpulkan bahwa saham Adro, Akra, Gudang Garam, dan SIA sekarang dia sudah bergerak strong uptrend atau indikasi trennya sudah bergerak uptrend atau strong uptrend. Kenapa? Karena sudah bergerak di atas seluruh moving average-nya. Nah, supaya ini lebih terkonfirmasi, Bapak Ibu silahkan cek grafiknya. Contoh, pertama tadi ada Adro. Nah, pilih Adro, lalu pilih ke daily, lalu pilih moving average. Oke? Nah, di sini, di moving average, oke, Adro benar, dia bergerak uptrend di seluruh garis moving average-nya. Lalu, kedua ada Akra. Oke, uptrend juga bergerak di atas seluruh moving average-nya. Oke, eh, lanjut ada Gudang Garam. GGRM. Juga uptrend di atas
bergerak di atas seluruh garis moving average-nya. Nah, nah, di sini Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu apa Pak Latif itu ada garis atau zona yang warna abu-abu itu maksudnya apa? Di bawah juga ada zona abu-abu. Nah, ini adalah daerah asiran yang bisa dijadikan sebagai area resisten. Nah, jika masuk area resisten ini berarti siap-siap akan terjadi penjualan kalau tidak ditembus. Nah, jadi lebih cocoknya ini disebut dengan area supply. Jadi supply itu kan nama lain dari resisten ya. Jadi orang kalau udah masuk zona supply siap-siap akan distribusi barang dan akan melakukan penjualan. Nah, di bawahnya itu ada namanya abu-abu yang di bawah. Nah, kalau di dekat bottom ini disebut dengan area support atau bisa disebut dengan area demand. Jika jika sudah berada di area ini, bisa diartikan akan terjadi pembelian kembali. Karena ini adalah area demand ya, permintaan. Nah, itu tambahan untuk grafik moving average. Nah, lan- eh, oke. Eh, tadi kita bahas identifikasi tren. Jadi untuk kuda nggak yang terfilter saham-saham yang bergerak uptrend dari 100 Kompas 100 itu ada eh, 4 saham dan terakhir ada SSIA. Oke. Eh, oke, SSIA itu juga bergerak di atas eh, seluruh moving average-nya. Nah, setelah kita lihat grafiknya satu-satu, sepertinya ada nih saham yang bisa di trading cepatkan atau di fast trade kan. Nah, Bapak Ibu, dari 4 saham ini, menurut Bapak Ibu, yang layak di trading cepatkan besok saham apa? Ada yang bisa bantu jawab di kolom chat? Ada Adro, Akra, Gegeren, sama SSIA. Oke, udah ada yang jawab. Ada Pak Ir, SSIA. Oke, yang lain gimana? Setuju? Oke, setuju ya. Nah, kenapa SSIA? Ya, karena bentuk candlesticknya, badannya, bodinya panjang dan rambut atasnya pendek. Sedangkan yang lain seperti Adro, Adro, candlesticknya kecil, sebelumnya juga kecil, eh, tetapi ini bisa di eh, trading cepatkan, cuman karakter Adro itu lebih slow ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk trading itu kita harus paham juga karakternya. Adro bisa di trading cepat kan nggak? Oh, kalau harian Adro geraknya eh kura-kura gitu. Akra juga apalagi gudang garam kan. Tapi sekali-sekali pernah ngamuk juga nih naiknya 5% sehari gudang garam. Tetapi secara eh, umum Adro, Akra, dan gudang garam itu karakternya lebih slow dan dari grafiknya juga tergambar candlenya kecil-kecil. Yang agak besar yaitu SSIA. Oke. Nah, ada satu tips lagi Bapak Ibu. Jika ada Biji muncul titik di bawah candle, itu menandakan saham tersebut bisa di kena fast trade-kan. Nah, sikat gigi nah kok itu simpelnya. Ini ada yang bocor, saya tutup dulu. kena sikat Oke. Nah,
eh Ulang code kalau ada titik di bawah tuh code. oke, tadi maaf ya, saya terganggu karena ada yang bocor. Jadi Bapak Ibu, eh simpelnya, kalau ada titik di bawah candlestick, itu menyatakan bahwa saham tersebut layak untuk di trading cepatkan. Tetapi, eh, itu tidak semerta-merta di bawah titik layak. Tetapi kita harus penuhi tiga karakter. Yang pertama, dia bergerak di atas seluruh moving average. Itu menandakan dia strong uptrend, bergerak dalam tren eh, kuat naik gitu. Yang kedua, dia mempunyai candlestick yang optimis. Candlestick yang optimis itu bagaimana? Candlestick yang optimis itu badannya, badan candlestick itu lebih besar dari rambut atas maupun rambut bawah. Kalau kita lihat rambut atas atau upper shadow ya, itu kecil. Nah, jadi kalau seperti ini itu sudah memenuhi tiga kriteria untuk di trading cepat kan. Yang pertama dia bergerak di atas seluruh moving average. Yang kedua candlesticknya optimis. Kenapa candlesticknya optimis? Karena bodinya lebih besar dari rambutnya gitu. Yang ketiga eh ada titik di bawah candlestick. Nah itu untuk memudahkan dari Kuan. Nah coba bandingkan sama eh yang terfilter tadi, yang ada Adro, Akra, sama Gudang Garam. Adro ada nggak titik di bawah candlenya? Nggak ada kan? Nah, yang kedua, bodinya itu kecil, lebih besar rambut bawahnya. Nah, jadi nggak memenuhi eh, apa analisa untuk dijadikan fast trade atau scalping. Yang kedua ada Gudang Garam. Selain itu tidak ada titik di bawah candle ya di grafik moving average. Nah, yang kedua Gudang Garam. Oke, Gudang Garam begitu juga. Memang dia strong uptrend, dia bergerak di atas seluruh garis moving average, tetapi candlesticknya kecil gitu. Ya, kurang meyakinkan lah gitu. Dan tidak punya titik di bawah candle. Nah, selanjutnya ada Akra. Eh, saya refresh lagi deh. Oke, muncul. Oke, kita ambil MA. Oke, untuk Akra dia bergerak uptrend, bergerak di atas seluruh moving average dan candlesticknya juga oke gitu. Kenapa? Karena eh, bodinya itu lebih besar daripada rambutnya, rambut bawahnya gitu. Nah, tetapi dia nggak ada titik di bawah candle. Nah, seperti yang ini kan, ini ini ada, kalau ini enggak kan. Nah, berarti pilihannya ada di SSCA yang layak untuk di trading cepat kan. Kenapa? Pertama dia bergerak di atas seluruh moving average, strong uptrend. Yang kedua candlesticknya optimis, bodinya lebih panjang daripada rambutnya. Yang ketiga ada titik di bawah candlestick yang diamond warna ungu. Oke, itu kalau kita filter saham yang eh, berada di Kompas 100. Nah, Bapak Ibu juga bisa pilih deh seluruh saham, tetapi pengennya transaksinya yang liquid. Transaksi yang liquid itu kalau pilihan saya transaksinya itu rata-rata di atas 5M. Oke? Nah, kita bisa screening.
Bisa custom dengan tentunya klik submit. Oke, submit. Ini agak lemot ya sinyal internet saya. Saya ulang lagi. Pakai wifi dong, Ben. Coach. Wifi kencang tadi ya, Pak. Oke, coba di atas Kencang 5M. banget. Oke. Nah, ini dari kalau kita filter seluruh saham, oke. Ini kan terfilter nih. Saham-saham bergerak uptrend apa aja. Nah, kalau dilihat kita bisa lihat dari presentasinya. Nah, yang paling kencang itu eh ada RBSS, SCI, RBMS ini saya nggak kurang paham nih. Ini saham apa ya? Saya nggak pernah trading di situ. Ah, coba kita lihat grafiknya. Nah, itu kalau ngambil seluruh saham gitu, Bapak Ibu, keluar nih saham-saham yang sepertinya bukan universal saya. Nah, kalau lihat bentuk grafiknya, ya sebelumnya sahamnya tidak liquid. 1 minggu ini yang baru liquid, makanya kurang kurang asing di telinga saya. Jadi kalau mau trading cepat, Bapak Ibu, kalau pilih saham-saham yang di atas bergerakannya di atas 5M, Bapak Ibu pernah trading di saham itu atau tahulah produknya. Jadi kalau saya RBNS ini skip. Nah, jadi yang masuk itu Bapak Ibu Bapak Ibu bisa cek nih, wah ada SSCA, oke, itu udah kita bahas tadi ya, karena dia masuk juga saham Kompas 100. Kedua ada PKPK. Yang ketiga ada gula. Selanjutnya ada oasa. Coba kita cek satu-satu. Nah, pertama ada PKPK. Oke. Nah, ini juga memenuhi kriteria ini. Kenapa? Karena dia bergerak di atas seluruh di atas seluruh garis moving average uptrend. Yang kedua, bentuk candlestick-nya juga eh powerful. Kenapa? Karena bodinya besar, rambutnya kecil, dan ada juga sinyal dari Kwan, yaitu titik di bawah candle yang mengatakan ini layak untuk dijadikan watchlist untuk trading cepat. Yang kedua, selain PKPK, ada gula dan oasa. Nah, gula juga bergerak di atas seluruh moving average. Body bodinya juga powerful, apa optimis, dibuka dengan open sama dengan low, tetapi tidak ada eh, titik di bawah candle. Nah, jadi tidak memenuhi kriteria yang memenuhi PKPK. Nah, selanjutnya ada OASA. Nah, OASA, oh ya, bergerak di atas seluruh moving average, tapi candlestick-nya tidak optimis dan tidak memiliki titik di bawah candle. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi strategi identifikasi tren kalau menggunakan moving average, Bapak Ibu juga bisa dijadikan fitur fitur untuk style trading cepat. Nah, jadi hal yang terpenting Bapak Ibu lihat trennya. Nah, baru tambah parameter bentuk candlestick dan titik di bawah candlestick, titik ungu di bawah candlestick. Nah, itu tipsnya untuk memilih WL saham-saham yang di trading cepat kan esoknya. At- Oke, yang kedua fungsi dari moving average selain identifikasi tren itu juga adalah pembalikan arah. Oke, pembalikan arah. Ini cocok bagi Bapak Ibu yang pengen stylenya eh bottom fish tapi sahamnya sudah bergerak gitu. Sudah bergerak. Nah, kalau sudah bergerak tentu pilihlah saham-saham eh yang sudah breakout MA20. Kenapa? Jadi MA20 itu adalah pergerakan rata-rata
20 hari atau sebulan ke belakang. Jadi kita bisa gunakan MA20 ini sebagai pengganti dari downtrendland. Apa itu downtrendland, Pak Latif? Downtrendland itu adalah eh, pergerakan garis, oke, pergerakan garis yang menghubungkan eh, tiga titik, tiga titik gitu, tiga titik paling atas. Nah, saya mau garis, ntar saya garis mana ya, garis-garis. Oke. Nah, kalau kita tarik garis kan ini kan. Ini yang disebut dengan downtrend line. Menghubungkan titik puncak yang paling atas sama titik puncak yang paling bawah minimal menyentuh tiga garis. Oke. Nah, tarik garis ini atau downtrend line ini. Nah, jadi kalau downtrend line itu kalau garisnya di atas, kalau garisnya di bawah itunya namanya uptrend line. Nah, jadi ini adalah tarik garis yang fungsinya untuk mengukur eh barometer barometer kecepatan tren. Jadi kalau tren ini kita sepakati trennya turun, turun curam. Kenapa? Karena dia di bawah garis hijau atau downtrend line yang saya tarik. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau pakai garis-garis ini, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya moving average 20. Jadi Bapak Ibu bisa screening nih, saham-saham yang di bawah moving average 20 apa aja. Nah, bisa analisa sahamnya eh satu persatu dengan cek grafik ke grafik MA. Nah, kalau sudah mendekati garis moving average, wah, ini penurunannya kayaknya sudah sudah melandai lah atau sudah jinak lah gitu. Udah nggak curam lagi. Dan kalau dilihat dia dekat dengan MA20. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian. Nah, kalau tipikalnya konfirmatif, Bapak Ibu bisa beli saham yang sudah cross atau eh, har- candlestick atau harga sahamnya sudah di atas MA20 gitu. Nah, nih misalnya saham buka. Nah, harga ini saya kurang kelihatan, saya perbesar dulu deh. Oke. Ini saham buka. Di mana saham buka eh, itu penurunannya sudah melandai. Kenapa bisa saya identifikasikan sudah melandai? Karena dia sudah breakout atau sudah cross di atas MA20. Harga penutupannya 106. Rata-rata harga moving average 20 adalah 100. Nah, ini kita bisa dilihat di atas untuk pengenapannya. Berarti ini bisa dikatakan saham buka ini penurunannya sudah mulai berakhir. Kenapa? Karena dia sudah cross, sudah breakout MA20 di harga 106. Harga moving average-nya 100. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan momentum ini sebagai untuk mengambil momentum technical rebound, ya swing-swing pendek lah gitu. Nah, contohnya tadi, ketika dia ditutup 106, tadi waktu pembukaan pagi sahamnya kan naik kan? Eh, Naik sampai ke harga tertinggi 115. Nah, jadi eh, momentum eh, bottom fish yang sudah terkompasi breakout MA20 ini, Bapak Ibu bisa gunakan untuk swing jangka pendek atau trading cepat yang lebih slow, yang lebih santai gitu. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan moving average jika dia sudah menembus moving average 20. Nah, ini disebut dengan reversal. Nah, apakah dia bisa reversal, Pak Latif gitu? Nah, saham-saham yang karakternya penurunan curam lalu ditembus secara agresif satu, dua, atau tiga candle, biasanya nyawanya itu hanya tiga candle, Bapak Ibu. Tiga candle yang agresif. Candle keempat itu biasanya dia akan koreksi dulu. Koreksi dulu. Nah, itu kalau
kenaikannya tidak agresif. Tetapi ada juga yang menembus MA20 eh, naiknya 20%, 30%. Nah, kalau naiknya agresif seperti itu, biasanya dia akan lanjut atau dia akan ngebes dulu. Ngebesnya dengan kendel-kendel kecil-kecil. Contohnya apa? Contohnya seperti banyaknya di saham properti itu saya lihat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu amati nih. Saham properti yang dekat MA20 yang sudah berhasil ditembus, dia ngadem gitu. Eh, Contohnya APLN deh. Nah, APLN. APLN ketika moving average-nya eh, MA20 itu tembus kan naiknya kencang nih, agresif sampai auto reject atas waktu itu. Nah, esoknya sahamnya eh, apa? Diguyur turun dulu. Nah, yang dapat harga bawah dia jualan dulu. Tetapi sahamnya kecil-kecil kan, kecil-kecil kecil kecil kecil, turunnya nggak signifikan, naiknya nggak signifikan. Nah, dia berusaha untuk membuat higher low dulu atau titik tumpuan untuk membuat puncak yang lebih tinggi. Jadi kalau saham balik arah itu Bapak Ibu, dia harus bikin higher low dulu. Contohnya APLN. APLN dia bikin HL dulu kan. Nah, ini yang disebut dengan reversal yang sudah terkonfirmasi. Jadi reversal yang sudah terkonfirmasi itu dia tembus trendline dan bikin HL. Nah, ini udah bikin HL nih, higher low. Nah, supaya akhirnya itu aman, Bapak Ibu bisa gunakan MA20 ini sebagai penjaga higher low-nya. Nah, jadi higher low-nya itu bisa di area 118 atau 119 di MA20. Nah, tadi juga naik kencang tapi kempes kan. Nah, kenapa kempes? Karena dia menyentuh area resisten. Jadi moving average ini bisa dijadikan sebagai support dan resisten Bapak Ibu. Supportnya tentu support pertama di MA200. Support kedua MA20. Resistennya berapa? Resistennya MA50 dan MA100 yang warna hijau. Nah, jadi ketika dia menyentuh resisten, dia kempes. Kita lihat polanya kemarin kan juga ketika menyentuh support, dekat-dekat support MA20 dia kecil-kecil. Nah, lalu naik kencang, tiba resisten melakukan penjualan. Jadi dia bergerak di dalam support dan resisten. Nah, support resisten ini bisa kita gunakan juga di garis moving average. Moving average yang di mana dia berada eh kalau di atas itu jadi garis moving average di atas harga terakhir itu bisa dijadikan sebagai resisten dan eh, garis moving average di bawah bisa dijadikan support. Nah, ini fungsi ketiga dari moving average. Selain pembalikan arah tren juga dijadikan sebagai support dan resisten. Oke, next, yang tidak kalah penting dari moving average ini, nah ini yang disebut dengan moving average Volugada. Fungsinya lebih multiple gitu. Walaupun ditugaskan sebagai identifikasi tren, tugas dari moving average, tugas utamanya, tetapi dia bisa dijadikan sebagai tanda pembalikan arah tren. Kalau sudah berakhir penurunannya atau kenaikannya. Nah, khusus cash di sini kan penurunan ya saya pilih. Lalu eh, bisa dijadikan sebagai support and resistance dan yang terakhir adalah sebagai sinyal untuk beli dan jual. Nah, sinyal untuk beli dan jual ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa gunakan jika terjadi perpotongan garis moving average. Saham time to buy atau sinyal buy, bagaimana untuk memfilternya? Bapak Ibu bisa gunakan filter screening custom di Quant dengan men-screening MA kecil yang
mengcross yang lebih besar dari eh, MA MA kecil lebih besar dari MA besar. Maksudnya di sini contohnya MA 20 lebih besar dari MA 60. MA 60 lebih besar dari MA 100. Nah, itu menandakan bahwa sahamnya itu bergerak terjadi pembalikan arah karena terjadi crossover, perpotongan garis MA kecil memotong garis MA besar. Contohnya di sini. Oke. Garis abu-abu memotong garis orange. Nah, garis abu-abu memotong garis oranye ketika terjadi candlestick besar di sini. Nah, ini itu bisa dijadikan time to buy. Kenapa? Karena moving average kecil, gak moving average 20 itu memotong moving average 50. Nah, jualnya kapan? Jualnya begitu. Kalau pakai MA 20 sama MA 50 ya jualnya itu juga. Ketika MA kecil memotong MA 50. Jadi keadaannya MA 50 udah di bawah MA 20 udah di atas MA 50. Jadi jualnya di sini, sell. Nah, buy-nya di sini. Nah, crossover pemotongan MA kecil ini memotong MA besar itu bisa dijadikan sebagai time to buy kalau keadaannya cross up ke atas. Begitu juga time to sell. Jika MA kecil eh, memotong ke bawah MA besar. Nah, itu eh, itu bisa dijadikan sebagai sinyal penjualan, sinyal sell. Nah, itulah fungsi dari moving average Bapak Ibu. Makanya saya kasih judul indikator klasik old school yang powerful. eh ini adalah indikator moving average. Kenapa? Karena indikator klasik moving average ini fungsinya banyak. Bukan bisa identifikasi tren, bisa support and resistance, bisa sebagai sinyal buy dan sinyal sell. Nah, dan ini masih terpakai sampai sekarang gitu. Oke. Nah, untuk filternya gitu. Filternya Bapak Ibu bisa gunakan, oke. Untuk crossover itu Bapak Ibu bisa bisa gunakan golden cross ini. MA5 memotong MA20. Nah, MA20 memotong 60. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai eh, perpotongan MA kecil memotong MA besar. Oke, karena ini disandingkan MA kecil satu, MA besar satu. Nah, kalau untuk reversal gitu, Bapak Ibu bisa pilih eh, saham-saham yang pergerakannya di bawah MA20. Oke. Nah, kita set ulang lagi ya. Set ulang, clearkan dulu. Nah, mau screening nih saham-saham yang reversal apa aja nih? Nah, Bapak Ibu bisa gunakan harga penutupan harga sekarang di bawah MA20. Berarti close di bawah MA20 gitu. Oke. Sahamnya apa aja? Close kecil dari MA20. Nah, sahamnya apa aja? Nah, saya ingin saham-saham yang LQ45 atau IDX30. Bapak Ibu pilih nih IDX30. Dari 30 saham yang masuk IDX30, terfilterlah saham yang yang sepertinya akan crossover di atas MA20 ada KLBF, Cepin, dan Unilever. Nah, Bapak Ibu bisa cek satu-satu. Cepin, apakah dia
dia dekat dengan area MA20. Wah, kalau dilihat pergerakannya dekat dengan MA20, harga sekarang 31110, MA20-nya 3145. Nah, Bapak Ibu bisa buy ketika dia bergerak di atas harga 3145 gitu. Oke. Lalu ada UNVR. Lalu ada Cepin. Oke. Hmm. Pas juga dia di area abu-abu kan Bapak Ibu. Berarti abu-abu ini bisa diartikan sebagai area demand, area pembelian. Nah, kalau ingin aman ya harus bergerak di atas MA, harus nembus MA20 dulu. Kayak buka tadi kan. Buka kan udah 3 candle dia bergerak di atas MA20. Satu, dua, tiga. Ini kan udah tembus nih. Nah, nah, enaknya mencari saham-saham reversal pembalikan arah itu kalau turunnya curam, turan, curam, curam itu eh, penurunan curam itu kecil dari 45 derajat, Kak. Jadi kalau pakai sudut siku-siku ini 45 derajat ya, 45 derajat. Nah, penurunannya itu eh dikatakan curam kalau dia berada di bawah 45 derajat. Nah, jadi bisa gunakan MA20 ini sebagai kalau di cross itu bisa melakukan pembelian. Nah, berarti kita bisa dapat harga reversal atau harga teknika rebound. Oke. Ini ada pertanyaan banyak nih. Oke. Ini dari Pak Sahlan, target cepat kira-kira berapa persen? Nah, ini maksudnya trading cepat ya, Bapak. Bapak Ibu, kalau trading cepat untuk scalping itu sebenarnya eh, di atas fee trading kan anggap aja 0,5 ya. Sebenarnya satu 1,5 sampai 2% itu udah udah cukup gitu. Kalau sahamnya volatil, Bapak Ibu bisa ambil ya 1,5 sampai 2% gitu. Nah, untuk scalping atau trading cepat. Karena biasanya kalau dia naiknya eh, agresif gitu, turunnya juga akan agresif juga gitu. Nah, karakternya beda-beda gitu. Ada yang bisa naik sampai 4 atau 5 candle berturut-turut, ada yang sifatnya eh, nggak berlanjut, besoknya dia akan turun agresif. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu bisa pelajari pola pattern atau pola candle besar sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan pola berulang. Nah, kalau untuk target itu ya Pak Salan ya 1,5 sampai 2% cukup lah untuk trading cepat atau scalping. Selanjutnya Javier, Mas untuk filter-filter saham yang polanya reversal, bagaimana Mas untuk swing short term? Oke, yang ini ya saya jelaskan. eh jadi untuk reversal itu sebenarnya Bapak Ibu, eh saham untuk reversal itu sinyal awalnya dia sudah menembus MA20. Nah, untuk tentu dia naik-naik dulu itu nggak signifikan, dia harus bikin high low dulu, AHL. Eh AHL-nya itu pal- tidak signifikan turunnya ya. Wajarnya itu setengah dari kenaikan teknika reboundnya. Nah, jadi kalau udah dapat teknika rebound, kalau belinya di sini ya dapat jual di sini, ya jual aja dulu gitu. Nanti seroknya kapan? Ketika dia sudah koreksi satu atau dua tiga candle, nah ngambil di tengah ini gitu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai trading swing jangka pendek gitu untuk nangkap-nangkap saham yang eh, mau-mau reversal. Oke, semoga menjawab ya, eh, Pak Jafir. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi?
Oke. Eh, jadi itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau penurunan ekstrim Bapak Ibu untuk yang reversal itu bisa gunakan MA 20. Kalau Bapak Ibu ingin yang apa? Yang pergerakannya confirm eh ini bergerak uptrend gitu atau sudah mau uptrend Bapak Ibu bisa confirm saham-saham yang dekat MA 200. Jadi kalau masih di bawah MA 200 gitu kan, eh itu ketika ditembus MA 200-nya, nah itu biasanya lebih valid. Jadi saham-saham yang valid reversal itu Bapak Ibu pilih yang cross MA 20 atau MA 200. Nah, saya biasanya screening saham-saham reversal selain MA 20, saham-saham yang mendekati MA 200 Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa difilter di Quant. Oke. Nah, jadi pilihannya banyak di sini. Nah, tinggal di explore aja Bapak Ibu. Nah, lalu konfirmasi dengan grafiknya. Kalau misalnya grafiknya grafiknya konfirmasi ya itu bisa dianalisa lebih lanjut untuk melakukan pembelian. Oke Bapak Ibu, eh, tidak ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Eh, saya Latia Rafat. Saya undur diri. Selamat malam. Terima kasih, Terima Coach. kasih, Terima kasih Latif. Mas Latif. Sama. Selamat malam.